Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mutilan dari NIM 2202100022 Prodi Administrasi Publik kelas 3A. Nah, video ini saya buat tidak lain tidak bukan untuk memenuhi tugas akhir saya di semester 3 ini dalam mata kuliah Etika Administrasi Publik. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risna Dewi SOS MSP selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika dalam kebijakan publik. Nah, sebelum itu kalian tahu tidak apa itu etika dalam kebijakan publik? Mari kita bahas. Nah, jadi etika dalam kebijakan publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika dalam kebijakan publik sangat penting karena membentuk dasar moral dan normatif untuk tindakan pemerintah dan para pejabat. Nah, ada beberapa fungsi etika dalam kebijakan publik yang harus kita ketahui, yaitu menjamin keadilan dan kesetaraan, untuk menghindari diskriminasi, mendorong akuntabilitas, melindungi hak asasi manusia, menghormati kepentingan bersama, kemudian membangun kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir, membentuk budaya politik yang positif. Kemudian, penerapan etika dalam kebijakan publik penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Etika juga membimbing pengambilan keputusan publik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara menghormati nilai-nilai moral dan norma-norma yang diakui secara luas. Etika juga mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang tepat dan berperan penting dalam mengatur hidup kita, dalam bertindak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, etika dalam kebijakan publik membahas beberapa aspek, yaitu kebijakan sosial, analisis kebijakan, dan proses pembuatan kebijakan. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan sosial? Menurut pendapat Marshall, kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan. Artinya, kebijakan sosial itu adalah sebuah tindakan yang memiliki dampak yang sangat berpengaruh dari pemerintah untuk mensejahterakan warganya dengan cara menyediakan pelayanan yang baik maupun berupa bantuan barang dan jasa. Selanjutnya ada analisis kebijakan. Menurut E.S. White tahun 1975, beliau mendefinisikan analisis kebijakan adalah setiap analisa yang menghasilkan dan menyajikan informasi sehingga dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan di dalam menguji pendapat-pendapat mereka. Jadi, tujuan dari analisis kebijakan ini adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh publik atau masyarakat. Nah, di samping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah negara tersebut. Dalam membuat kebijakan publik, pastinya memerlukan yang namanya proses. Nah, saya akan memberikan sedikit bocoran bagaimana sih proses pembuatan kebijakan publik. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa proses pembuatan kebijakan publik, yaitu mengidentifikasi masalah atau isu, melakukan penelitian dan analisis, perumusan kebijakan, konsultasi publik, penilaian dampak, pengesahan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, kemudian ada pelaporan dan akuntabilitas. Baiklah, itu tadi adalah beberapa aspek yang perlu kita perdalam. Sebenarnya masih banyak aspek yang harus kita ketahui, tetapi mungkin kita bahas di lain kesempatan dengan tema yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
untuk kalian semua, perbanyaklah membaca buku. Oke, see you on the next video. Bye. Thanks for watching.